Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Ma'ruf dengan NIM K2518043. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan saya yang berjudul mengatasi permasalahan bunyi abnormal pada kopling Toyota Dina 110 ST di bengkel 5 sekawan motor. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas tentang kegiatan umum di bengkel 5 sekawan motor. Nomor 2, data spesifikasi mobil Toyota Dina 110. Nomor 3, pengertian dan jenis kopling itu sendiri seperti apa. Lalu yang keempat, problem solving sistem kopling. Nomor 5, analisis kasus dan penyelesaian masalah. Nah, di sini kegiatan umum di bengkel yaitu tune up mesin diesel, melakukan tune up pada mesin berbahan bakar solar. Lalu tune up mesin bensin. Di sini menggunakan mesin bensin ya. Lalu yang ketiga, overhaul engine, melakukan pembongkaran mesin, baik itu sebagian atau seluruhnya, bongkar total. Lalu yang keempat, overhaul transmisi, melakukan pembongkaran transmisi untuk mengganti spare part pendukung pada transmisi, gear atau synchron mesh atau synchronizer ring, release bearing pada transmisi seperti itu. Lalu yang kelima, maintenance kelistrikan, yaitu memperbaiki sistem kelistrikan pada kendaraan, baik itu yang sudah menggunakan ECU atau yang masih konvensional, baik mesin diesel maupun mesin bensin, seperti itu. Lalu yang keenam, melakukan repair kaki-kaki, seperti mengganti tie-rod atau mengganti pegas daun, pegas shock absorber seperti itu, atau mengganti istilahnya kaki-kaki understeel gitu ya teman-teman, atau steering wheel seperti itu. Lalu lanjut ke data spesifikasi mobil Toyota Dina 110 ST. Ya, di sini sudah terletak, saya paparkan di sini tabel, yaitu dimensi mobil itu sendiri, sasis itu sendiri dia menggunakan seperti apa. Lalu mesin menggunakan diesel 4 stroke 4 silinder dengan injection turbocharger with intercooler. Isi silinder berapa, diameter langkah, isi silinder 4000 cc ya, bahan bakar solar, transmisi M550 with 5 speed seperti itu. Yang terpenting di sini adalah kilometer yang ditempuh adalah 208.624 km. Lalu kilometer ganti kopling yang terakhir saya tanyakan ke driver yaitu 98.546 km. Di sini ada datanya ya teman-teman, soalnya Toyota Dina ini sudah berlangganan di bengkel 5 sekawan. Seperti itu. Nomor yang selanjutnya, pengertian kopling itu sendiri adalah memutus dan menghubungkan tenaga putar dari mesin menuju ke transmisi. Nah, di sini fungsi kopling itu sendiri adalah seperti itu. Jenis kopling berdasarkan cara kerjanya, yaitu ada kopling gesek, kopling otomatis, dan kopling magnet. Kopling gesek yaitu bergesekan menggunakan plat dan kampas kopling. Lalu kopling otomatis di sini biasanya digunakan di transmisi matic, yaitu yang dinamakan torque converter. Lalu selanjutnya kopling magnet biasa digunakan di kompresor AC. Lalu yang ketiga, jenis kopling berdasarkan pengendaliannya. Nah, ada kopling mekanis yang masih menggunakan kabel molor seperti itu, kopling hidrolis yang sudah menggunakan cairan seperti sistem rem, lalu kopling sentrifugal yang dikendalikan dengan putaran mesin menggunakan prinsip gaya sentrifugal. Lalu jenis kopling berdasarkan kondisi pelumasannya, ada kopling kering dan kopling basah. Kopling kering itu sendiri tidak boleh terkena oli, berarti kopling basah harus terkena oli ketika digunakan. Lanjut, problem solving sistem kopling. Nah, gejala kopling selip itu kecepatan kendaraan tidak dapat bertambah ketika diakselerasi. Terus kopling juga bau hangus dari kopling itu sendiri. Tenaga mesin kurang pada saat mendaki atau pemakaian bahan bakar boros. Nah, gejala kopling selip ini bisa dicek, yaitu dengan cara menghidupkan kendaraan, memasukkan ke gigi 4 dan 5. Lalu melepas kopling. Jika mesin itu mati, berarti kopling dalam keadaan baik, tidak selip. Jika mesin
masih hidup, menyala normal, bisa dikatakan itu kopling selip. Seperti itu. Memeriksa bunyi-bunyi pada kopling, yaitu dengan mengganjal roda, lalu menekan pedal kopling dan menghidupkan mesin. Setelah itu melepaskan kopling dengan posisi tuas pemindah di netral, lalu ditekan kopling sampai penuh. Setelah itu dilepas, apakah ada bunyi-bunyi yang mengganggu seperti itu. Lanjut ke kemungkinan penyebab kopling selip, yaitu gerak bebas pedal kopling yang berlebihan. Bisa juga terdapat minyak atau gemuk pada plat kopling, permukaan plat kopling aus, atau sudah waktunya diganti, gas kopling lemah. Di sini kopling terdapat minyak itu yang kopling kering, ya, tipe kopling kering seperti yang digunakan pada Toyota Dyna 110 ST ini. Lalu kemungkinan penyebab suara berisik itu bisa ditimbulkan oleh rilis bearing kurang pelumasan, aus atau rusak. Nah, di sebelah ini sudah ada gambar rilis bearing, contoh rilis bearing seperti itu. Juga bisa disebabkan oleh pilot bearing rusak. Nah, pilot bearing adalah bearing yang terletak di tengah-tengah flywheel itu untuk sebagai tahanan poros input seperti itu. Atau penyetelan gerak bebas garpu atau tuas tidak tepat, lalu pegas peredam pada plat gesek, atau torsion damper pada plat disk seperti itu. Itu juga bisa mengakibatkan suara berisik. Lalu bekas diafragma yang aus atau rusak. Nah, di sini bekas diafragma di sini yang menempel dengan rilis bearing itu bisa saja menjadi aus atau rusak. Akibatnya kopling bunyi. Nah, penyelesaiannya saya menggunakan 4 cara, yaitu 1, kita lepas dulu unitnya, transmisi, lalu kita periksa apa yang tidak normal atau tidak sesuai standar. Nah, kita lalu teliti hasil pemeriksaan, kita analisis, setelah itu kita pasang. Baik, yang pertama adalah prosedur pelepasan. Yang pertama kita tentunya melepas negatif aki agar safety, lalu melepas komponen yang berkaitan dengan transmisi seperti starter, release cylinder. Nah, ini ya, di sini ada foto. Di sini ada terletak release cylinder, ada starter di atasnya, di atas anak panah ini. Lalu melepas poros propeller. Nah, poros propeller menggunakan kunci ring 14 mili sebanyak 4 buah di diferensial atau gardan, lalu 14 mili 4 buah di poros output. Setelah itu melepas mounting transmisi. Melepas mounting transmisi menggunakan kunci ring 22 sebanyak 2 bautnya sebanyak 2 biji ya, di atas ini, terletak di atas. Nah, ini baut 17 ini juga baut pengikat, baut mounting transmisi ini juga bisa dilepas agar nanti mudah saat pelepasan transmisinya. Lalu yang selanjutnya melepas baut pengikat transmisi. Nah, di sini ada baut pengikat transmisi sebanyak 10 buah 17 milian. Itu dilepas semua. Lalu melepas transmisi dengan bantuan dongkrak. Jadi di bawahnya ini kita berikan dongkrak agar tidak langsung jatuh karena transmisi ini berat ya teman-teman. Setelah transmisi sudah lepas, kita melepas clutch cover dan clutch disk yang ada di flywheel dengan kunci ring atau kunci shock juga boleh menggunakan kunci shock 14 mili sebanyak 8 buah. Lalu setelah itu kita melepas rilis fork dan rilis bearing. Nah, ini rilis, ini yang namanya clutch cover dan ini clutch disk. Di sini adalah rilis bearing. Oke. Pemeriksaan yang pertama memeriksa rilis fork apakah bengkok atau ada cacat. Nah, di gambar ini adalah penampang rilis fork atau rilis bearing milik Toyota Dyna 110 ST. Lalu memeriksa rilis bearing, memeriksa rilis bearing apakah macet, gregel atau tidak bisa berputar. Nah, ini ya, ini penampakan rilis bearing Toyota Dyna 110 ST yang sudah kita bongkar.
lalu memeriksa flat disk. Nah, flat disk Toyota Dyna 110 ST ini kita periksa kedalamannya apakah sudah tipis atau masih tebal. Limit ketebalan pada kompas kopling adalah 1 mili. Nah, kita lihat di sini sudah tipis sekali, terlihat ya. Lalu selanjutnya memeriksa keausan diafragma spring. Nah, di sini diafragma spring yang berkaitan dengan rilis bearing terlihat sudah terkikis oleh rilis bearing itu sendiri, karena rilis bearing itu tadi macet ya. Limit kedalaman keausan diafragma spring adalah 0,6 mili. Lalu selanjutnya memeriksa pressure plate, lalu memeriksa flywheel. Di sini flywheel diperiksa apakah ada goresan terkikis oleh flat disk seperti itu. Memeriksa spring release rock ataukah patah, bengkok atau yang lain. Memeriksa clip release bearing, apakah bengkok juga atau apa, kita periksa. Oke, hasil pemeriksaan ditemukan release bearing yang sudah tidak bisa berputar atau dalam kata mengunci. Juga bekas matahari yang sudah aus terkikis oleh release bearing yang mengunci tadi juga. Lalu flat disk yang sudah aus atau tipis. Nah, analisa kasus untuk bunyi abnormal pada kopling ini karena mobil sudah berjalan 110.078 km sejak penggantian kopling sebelumnya. Memang sudah sewajarnya untuk melakukan penggantian kopling. Nah, di sisi lain rilis bearing tadi yang macet itu menyebabkan bunyi karena apa? Rilis bearing bergesekan dengan diafragma spring ketika pedal kopling tidak diinjak. Nah, ketika pedal kopling itu diinjak, maka bunyi-bunyi tersebut hilang karena rilis bearing menempel dengan diafragma spring tadi. Seperti itu, teman-teman. Lalu langkah untuk penggantian yang diganti adalah rilis bearing, lalu cloud cover beserta itu pegas matahari sudah satu set menjadi satu set, lalu cloud disk kita ganti juga. Nah, untuk prosedur pemasangan tinggal kita balik. Yang pertama, memasang rilis bearing dan rilis fork ke transmisi dahulu. Kita pastikan kencang, tidak bisa dilepas, tidak mudah terlepas. Lalu memasang cloud disk dan cloud cover ke flywheel menggunakan kunci shock 14 mili sebanyak 8 buah. Lalu kita kencangkan baut cloud cover tersebut menggunakan kunci momen 4 kg Newton. Setelah itu kita pasang transmisi dengan bantuan dongkrak dan kita baut ya transmisi tersebut menggunakan baut mengikat transmisi 17 mili sebanyak 10 buah. Lalu yang selanjutnya memasang motor starter dan piranti pendukungnya. Nah, motor starter sendiri tadi bautnya 19 mili sebanyak 2 buah. Lalu piranti pendukung sama kabel-kabel pemindah tuas seperti itu. Lalu kita pasang poros propeller dan kencangkan baut 14 mili pengikat poros propeller baik di diferensial maupun di poros output transmisi seperti itu. Selanjutnya kita pasang negatif aki. Setelah itu kita lakukan test drive pada mobil, maksud saya, untuk mengetahui apakah masalah-masalah tadi sudah hilang ataukah belum. Terima kasih. Sekian pemaparan laporan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.